Saya Nurul Dias. Welcome to Ngobrol UMKM. Baik, di sini kita sudah kedatangan dua tamu spesial yang akan menceritakan dan memberitahukan kepada kita bagaimana kegiatan wirausaha yang ada di rumah produksi mereka. Halo Kak. Di sini kita kedatangan Kak Siska dan juga Kak Vida yang merupakan dua owner rumah produksi UMKM yang berbeda. Langsung saja kita masuk pada sesi perkenalan. Bagaimana Kak? Kabarnya baik? Baik. Nah, kira-kira nih kita boleh nggak sih nanya soal rumah UMKM ini? Boleh. Baik-baik. Kalau boleh tahu Kak, apa sih yang menjadi latar belakang berdirinya rumah produksi ini? Dari siapa dulu nih? Mungkin dari Kak Siska terlebih dahulu boleh menjelaskan, lalu akan disusul oleh Kak Vida. Oke, jadi ini Kak awalnya. Saya kan sering nemenin ibu ke pasar. Terus ibu itu pakai dompet koin dari toko emas, tau gak sih? Iya. Bener yang kecil itu kan? Iya. Terus saya tuh iseng-iseng buat dompet dari kain perca itu tadi. Udah jadi nih. Terus saya kepikiran, kayaknya bagus nih kalau dijual, tapi bahannya diganti pakai kain kulit sintetis biar lebih kuat dan awet. Sejak saat itu, produk dari rumah industri wallet craft tercipta seperti tote bag, terus tempat pensil, terus dompet koin, dan dompet pria, seperti itu. Oh, menarik sekali ya ini. Wah, nggak nyangka sih dari inspirasinya dari ibu yang belanja pakai dompet dari emas itu ya. Iya. Wah, keren sih ini, keren. Lalu untuk Kak Afida sendiri gimana sih? Baik, jadi kalau saya itu karena kan kakak saya ini mau ada acara nih yang juga membutuhkan yang namanya souvenir. Kalau di daerah sini sendiri kan kalau nyari souvenir yang cocok itu sangat susah. Setelah itu dalam unsur budayanya juga sangat susah juga kan. Saya iseng-iseng nih membuat yang namanya tas kayak souvenir gitu, tapi di depannya yang covernya itu pakai kayak batik. Saya buat, saya kasih tahu ke kakak saya, ternyata oh ini buatan saya itu katanya bagus. Setelah itu kebanyakan dari tetangga ingin mencoba juga dari punya saya. Akhirnya banyak yang pesan dan jadi berjalan sampai sekarang. Wah, ini keren sih. Tadi Kak Siska kan terinspirasi dari ibunya ya. Nah, sekarang Kak Afida terinspirasi dari kakaknya. Wah, kalian berdua nih, mereka berdua nih benar-benar kreatif loh. Bahkan inovasi di produk mereka tuh ada gitu. Keren banget kalian berdua, beneran keren. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih latar belakang dari berdirinya rumah produksi mereka. Kalian kepo nggak sih sama tahapan-tahapan produksi yang mereka lakukan? Mari kita tanya. Oke, dari rumah industri wallet craft sendiri, itu pertama-tama kita memilih bahannya dulu. Customer itu mau pakai bahan kulit sintetis dengan kualitas standar atau mau yang premium. Lalu setelah itu kita potong sesuai ukuran, kita lem, kita susun dan dijahit. Setelah jadi nih, terus di packing di lusinan, plastik lusinan, lalu kita kirim seperti itu. Lalu untuk Kak Afida gimana sih? Oke, kalau dari saya sendiri ini tahapan yang perlu kami lakukan itu yang pertama itu pemilihan desain. Habis itu desainnya sudah nih ketemu. Kita memilih kain mana yang terbaik, yang baik buat souvenir juga. Setelah itu setelah memilih kainnya kita memotong kain dan menjahit. Kalau sudah menjahit, kita lihat nih tahapannya. Apakah sudah benar? Kalau ada beberapa yang belum kejahit, kita jahit ulang. Setelah itu kita lihat lagi benar enggaknya. Nanti kalau sudah, kita itu langsung ke penempelan souvenir. Kalau penempelan souvenir itu sekarang kita udah ada inovasi baru nih.
Salah satunya itu kayak ada nih kan yang request dikasih inisial nama sablon di depannya. Kita sudah mulai buat itu. Dan kalau sudah kita packing, dalam pengiriman juga kita itu ada dua pilihan, mau diambil atau diantar. Tapi kebanyakan dari klien kami memilih untuk diambil langsung ke tempat kami. Begitu. Ini tadi kan sudah dijelasin ya Kak mengenai tahapan-tahapan produksinya. Ada nggak sih kesulitan yang kalian hadapi pada saat melakukan proses produksi? Ya kalau kesulitan ya tentu ada ya. Apalagi kalau yang namanya klien itu kan kita nggak bisa bilang tidak ya. Kalau klien itu pernah ada yang bilang mintanya itu sablonnya inisial nama dan ada juga ukiran batiknya dari sablon itu sendiri. Kalau jadi dari sablon kan agak susah ya. Itu kami agak meningkatkan harganya, tetapi karena beberapa kendala sedikit, jadi kami tidak bisa terlalu menonjolkan batik itu sendiri. Itu. Kalau kesulitan yang lain mungkin di pengemasannya, beberapa agak plastik yang kami gunakan itu agak susah digunakan dibuat memasukkan produk itu tadi. Tapi untuk kelanjutannya sih bisa dipakai. Kalau untuk asistennya sendiri gimana Kak kesulitannya? Dari rumah industri Waletkros sendiri memang ada beberapa kendala, mulai dari pemasukan bahan hingga proses produksinya. Mulai dari pemasukan bahan itu kami kesulitan mencari bahan bakunya karena bahan baku sekarang itu mahal, apalagi pada masa corona dulu. Itu ada salah satu bahan baku yang naiknya itu drastis banget. Maka dari itu kita kesulitan mencari bahan penggantinya. Lalu proses produksi kita kesulitan mencari karyawan yang terampil. Karena memang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, karyawan yang kami miliki itu tidak semua mengikuti kursus ataupun pelatihan kerja lainnya. Baik. Lalu untuk tantangannya sendiri, ada nggak sih tantangan-tantangan waktu kalian membuat produk tersebut, terus melakukan kayak tantangan-tantangan waktu kalian memasarkan produk-produk tersebut, itu ada nggak sih? Jadi Mbak, sekarang ini kan zamannya teknologi, jadi kita harus belajar beradaptasi, juga lebih banyak belajar mengoperasikan teknologi-teknologi saat ini. Jadi kita perlu membuat online store, juga katalog-katalog produk yang membantu memasarkan produk-produk kami. Seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri itu tantangannya ada di persaingan pasar dan juga banyaknya produk sejenis. Tapi kami sudah membuat inovasi seperti tadi saat adanya sablon di depan dan inisial nama. Kalau di yang lain kan mungkin tidak ada yang namanya sablon nih. Kalau dari saya kan ada. Jadi saya bisa membuat produk saya ini lebih bagus daripada produk yang lain. Begitu. Wah, keren banget loh. Kayak dari tadi nih kita udah bahas-bahas nih kayak latar belakang kita, juga tantangan yang mereka hadapi waktu menjalankan usaha. Nah, ini juga bisa jadi PR untuk kan semua yang ingin memulai usaha, karena dari cerita yang kita dengar dari Kak Siska juga Kak Afida ini kayak ada tantangannya tuh banyak banget gitu loh. Jadi kayak kalian harus kuat mentalnya. Oh iya, terus untuk inovasinya sendiri ada nggak sih Kak? Tentu ada. Nah, ini tadi kan Kak Bella sudah membahas inovasi ya. Nah, kalau saya ini mau tanya soal pemasaran. Karena pemasaran orang kan beda-beda. Siapa tahu kalian ada cara pemasaran tersendiri. Oke, kalau dari saya itu saya memiliki dua cara. Yang pertama online dan offline. Kalau di online sendiri saya itu mengupload di beberapa sosial media dan saya memiliki aplikasi perbelanjaan.
Di situ beberapa klien bisa membeli atau melihat-lihat produk saya di situ. Kalau di offline, saya memiliki mitra seperti toko souvenir dan beberapa toko grosir untuk produk-produk saya. Untuk pemasaran produk kami, itu kami sudah ada mitra di PGS Surabaya, juga ada di Pasar Legi Jombang juga ada. Jadi kami tinggal ngirim-ngirimkan saja. Lalu untuk inovasinya, kami berusaha menambahkan unsur-unsur kebudayaan di dalam produk kami. Jadi mulai dari packaging, terus motifnya tuh kami berusaha memasukkan nuansa kebudayaan seperti itu. Wah, mereka berdua ini keren sekali loh. Mereka menambahkan unsur budaya di dalam produk-produk yang mereka hasilkan. Ini juga suatu nilai plus loh Kak, kayak kita juga bisa mengenalkan unsur-unsur budaya ini ke luar negeri. Misalkan kalau Kak Siska nih udah mulai ekspor, kan untuk keuntungan untuk negara kita sendiri adalah budaya kita semakin dikenal oleh masyarakat secara internasional. Wah, Bel, kamu dari tadi dengar mereka cerita tuh kagum nggak sih? Kayak mereka tuh memulai usaha tuh dari kecil loh, sampai terwujudlah inovasi-inovasi bagus, lalu membuat produksi mereka tuh semakin menyebar luas gitu. Keren banget sih kalau menurutku. Nah, berhubung kita udah masuk ke sesi yang terakhir, kira-kira ada nggak sih dari kalian yang mau kasih penonton kita itu motivasi? Mungkin dari Kak Siska dulu. Oke, dari saya untuk penonton semua dan untuk pengusaha muda yang sedang berjuang, tetap semangat. Meskipun banyak rintangan, kalian semua hebat. Widih, keren. Terus ada nggak nih dari Kak Afida sendiri motivasi untuk penonton di rumah? Ya tentu ada dong. Untuk kalian nih, jangan pantang menyerah. Walaupun banyaknya kesulitan atau tantangan, kalian pasti nanti bisa melanjutkannya. Jangan pantang menyerah ya. Oke, wah, hebat banget nih. Bersyukur banget kita di sini bisa dipertemuin sama Kak Afida juga Kak Siska. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Siska dan juga Kak Afida yang telah menyempatkan diri untuk datang ke acara ini dan membagikan informasi tentang kegiatan rumah produksinya. Kami ingin berterima kasih juga kepada Kak Siska, juga Kak Afida yang sudah membagikan informasi-informasi mengenai kegiatan di rumah wirausahanya. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada Kak Afida juga Kak Siska yang sudah memberikan banyak informasi dan motivasi kepada penonton di rumah. Terima kasih Kak. Terima kasih, kami juga ingin berterima kasih karena kalian berdua sudah menyempatkan untuk datang ke sini. Terima kasih banyak. Ya, baik, kita tutup acara kita pada hari ini. Saya Bella Purwanidias. Saya Putri Pertama. Saya Cahya Awalia Francisca. Saya Afida Sartagirana. Sampai jumpa di episode selanjutnya.